Matur nuwun Mas Panji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar, karena sebenarnya esensinya kalau kita bertatap muka seperti ini adalah memberikan kesempatan saya untuk lebih banyak belajar dari sedikit ilmu yang kita punya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita saling belajar bersama bagaimana memahami spirit. Tadi disampaikan Mas Panji, banyak sekali sisi-sisi lain dari Fatmawati yang selama ini tidak muncul di dalam narasi-narasi sejarah kita. Nah, ini mengapa kemudian sosok seorang Fatmawati yang seorang ibu gitu kan, seorang ibu, seorang perempuan gitu, tidak pernah hadir di dalam cerita-cerita sejarah, tidak pernah hadir di dalam narasi-narasi yang selama ini kita baca. Kalau kita berbicara tentang kebangsaan atau kalau kita berbicara tentang sejarah saja, yang selalu kita bayangkan adalah orang-orang besar, orang-orang yang memang proklamatornya, Bung Karnonya, begitu kan? Bung Karnonya atau Sudirman atau orang-orang yang memang esensinya memberi warna sangat besar terhadap sejarah itu sendiri. Tetapi kita melupakan bahwa sebenarnya kebangsaan, ya, kenegaraan itu milik semua, termasuk milik ibu-ibu, termasuk milik perempuan. Sehingga sejarah itu sebenarnya esensinya, sejarah itu kan punya semua. Kita semua punya sejarah, orang-orang besar yang ada di dalam cerita sejarah punya sejarah, sehingga kita perlu memberikan porsi yang sama terhadap seorang ibu, terhadap seorang perempuan yang sebenarnya memberikan warna juga di dalam kebangsaan kita. Nah, dalam hal ini kemudian kita ingin belajar bersama, menggali bersama spirit-spirit sebenarnya yang bisa kita teladani. Karena esensinya kita belajar sejarah itu tidak hanya belajar masa lalu. Kita belajar sejarah adalah belajar untuk hari ini dan juga belajar untuk masa depan. Kalau kita di sekolah dulu mungkin kita kalau belajar Fatmawati lahir di mana? Fatmawati anaknya siapa? Fatmawati istrinya siapa? Anaknya berapa? Kita tidak pernah melihat bahwa Fatmawati punya spirit-spirit yang penting untuk kita teladani sekarang, untuk kita implikasikan nanti di masa depan, di dalam kehidupan kita berkeluarga, gitu kan? Nah, spirit-spirit itu yang mungkin perlu kita gali di dalam pengajian kebangsaan pagi hari ini, sehingga kita bisa meneladani spirit-spirit yang sudah dibangun oleh Fatmawati selama 57 tahun. Usianya nggak panjang. Saya sudah 50-an. Saya kadang-kadang juga menghitung kalau 57 berarti usia kita itu kan orang nggak akan tahu kita akan meninggal kapan, apakah nanti malam, apakah besok, apakah 10 tahun lagi, apakah 20 tahun lagi, apakah 40 tahun lagi gitu kan. Tapi bagaimana sebenarnya kita mengambil hikmah dari cerita sejarah dan kemudian mengimplikasikan itu di dalam kehidupan kita saat ini dan masa depan. Seperti yang sudah disampaikan Mas Panji tadi, sudah sangat komplit, betul sekali, dan sudah sangat komplit yang disampaikan oleh Mas Panji tentang Ibu Fatmawati. Beliau memang istri ketiga Soekarno. Tetapi hal yang sangat penting adalah periode pendek beliau mendampingi Soekarno. Karena apa? Karena menikah pada saat periode Jepang. Coba dibayangkan, kita menghadapi suasana seperti apa di dalam periode Jepang. 43 beliau menikah. Dalam usia berapa? 18 tahun, ya. Masih dalam usia 18 atau antara 18-20 tahun.
masih sangat muda. Padahal Soekarno sudah ini istri yang ketiga, sudah sangat matang tentang kehidupan. Tetapi bagaimana kemudian, nah ini yang menjadi sangat penting, bagaimana sebenarnya spirit keluarga besar itu menjadi pendorong yang sangat kuat untuk bagaimana Megawati itu hadir sebagai seorang istri. Kalau kita membaca masa lalu Fatmawati, kita melihat bahwa pendidikan agama di dalam keluarga itu kunci dari semuanya. Nanti kita bisa lihat ketika meninggalkan beliau pulang umroh gitu kan. Artinya agama itu menjadi esensi yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya cukup sekedar kita belajar di sekolah Islam. Tidak hanya sekedar kita kuat belajar di sekolah Muhammadiyah mungkin atau Syuhada mungkin. Tetapi bagaimana kehidupan beragama itu ditumbuhkan di dalam keluarga. Saya membaca narasi-narasi sumber-sumber tentang Fatmawati. Terlihat sekali bagaimana keputusan ayahnya Pak Husaindin ya, Husaindin ini memutuskan bagaimana memutuskan kehidupan untuk keluarganya. Kalau kita disuruh milih, waktu itu kan yang menjadi pegawai negeri ibaratnya ya, pegawai pemerintah, itu kan sesuatu yang sulit. Dia harus orang yang bisa menulis, yang bisa sedikit bahasa Belanda gitu kan. Beliau sudah bekerja di situ, tetapi kemudian aktif di dalam organisasi Muhammadiyah, aktif di dalam organisasi Islam. Dan keluarga ini tumbuh di dalam kehidupan keagamaan. Ketika kemudian harus memilih, oleh pemerintah Belanda disuruh milih, kamu milih mana ini, mau tetap jadi pegawai negeri atau mau tetap aktif di dalam organisasi. Apa yang kemudian beliau pilih? Beliau memutuskan, saya keluar dari pegawai negeri, saya ingin aktif di dalam organisasi. Ini kan subhanallah, saya plat merah juga. Kalau saya ditanya, saya juga seorang ibu, saya plat merah. Kalau saat ini saya ditanya, saya sepertinya berat sekali untuk meninggalkan itu. Pikiran kita kan masih banyak sekali. Tetapi ini kan keberanian yang sangat luar biasa yang kemudian ditunjukkan dan kemudian bertanggung jawab bagaimana kemudian harus menghidupi keluarganya. Kemudian berdagang, kemudian bagaimana supaya kehidupan ekonomi keluarga ini juga tetap berjalan. Nah, ini tampaknya yang memberi kekuatan, solidaritas keluarga ini yang memberikan kekuatan kepada Fatmawati untuk terus hidup di dalam suasana keagamaan. Di dalam beberapa sumber yang saya baca juga diceritakan, Bu Fatmawati itu pernah loh sekolah di sekolah Nasrani. Jadi beliau hidup di dalam keluarga Muslim, bapaknya seorang yang mantap di dalam kemuslimannya, keimanannya, ibunya juga mengajarkan ilmu menjahit, ilmu matematika, membaca dan sebagainya di sekolah Islam. Kemudian keluarga ini dididik di dalam keluarga Islam. Tapi suatu ketika keluarga ini tidak mampu untuk menyekolahkan Fatmawati ke level yang lebih tinggi. Nah, radar pemerintah kolonial kemudian menjadi sangat tinggi. Ini coba saya ajak sekolah di sekolah non-muslim. Termasuk ikut di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi sekali lagi subhanallah, karena kekuatan keluarga ini sudah terbangun dengan kekuatan iman dan Islam, iman dan Islam Fatmawati tidak menjadi goyah, justru menjadi semakin kuat. Ketika kemudian keluar dari sekolah atau lulus dari sekolah ini, Fatmawati kemudian juga membantu di sekolah-sekolah Islam di Bengkulu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah ini spirit pertama, pelajaran pertama untuk kita semua. Saya tidak tahu apakah adik-adik ini sudah membangun rumah tangga.
Untuk yang sudah membangun rumah tangga, mari kita bangun rumah tangga kita dengan dasar keimanan, dasar keislaman yang kuat. Untuk yang belum, ini bisa menjadi spirit penting. Bagaimana sebenarnya sisi keagamaan itu menjadi kekuatan di dalam kita, di dalam proses-proses nantinya. Menjadi seorang istri presiden itu itu suatu keberuntungan, tetapi itu juga suatu ujian gitu kan. Kalau kita mendapatkan rezeki itu kan kita ini ujian, apa ini sesuatu yang memang untuk kita gitu kan. Dan ini spirit keagamaan yang kuat ini ternyata menjadi kekuatan di dalam membangun kehidupan berikutnya. Nah, singkat cerita, tahun 43 kemudian Ibu Fatmawati menikah dengan Soekarno dan pergi ke Jakarta. Menikahnya waktu itu masih dengan wali karena masih tidak secara langsung karena jarak antara Jakarta dan Bengkulu belum seperti saat ini yang flightnya mudah sekali untuk diakses. Ketika kemudian mengawali pernikahannya, ini kan periode-periode kalau di dalam sejarah itu kan periode-periode yang sangat sulit. 43, 44, 45. Tadi Mas Panji sudah menyampaikan bagaimana menghadapi detik-detik kemerdekaan, gitu kan? Bagaimana beliau harus hadir sebagai seorang ibu negara, gitu kan? Itu sesuatu yang memang bagaimana dia harus menjadi simbol dari sebuah negara. Kita menjadi ibu di dalam keluarga itu saja mungkin berat sekali. Apalagi ini jadi ibunya seluruh Indonesia. Dan pada tahun 43 di dalam periode Jepang, pendudukan Jepang, seorang perempuan memang belum mendapatkan porsi atau perhatian yang sangat kuat di dalam pemerintahan. Hampir sama seperti periode kolonial. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Bu Fatmawati pelan-pelan tadi disampaikan mulai menjahit, misalnya menjahit bendera, dan ternyata itu menjadi sesuatu yang bermakna sejarah. Tanpa bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, kita tidak akan punya bendera merah putih, gitu kan? Itu kan kontribusi-kontribusi yang sebenarnya pernah didapatkan ketika menempuh pendidikan di Bengkulu dan kemudian dipraktekkan ketika beliau mendampingi Soekarno kemana-mana. Nah, Pak Karno ini kan orator yang sangat sangat heroik gitu kan, yang sangat menggelegar kalau berpidato. Kalau saya lihat videonya, kalau teman-teman bisa membuat video, punya arsip nasional, itu ada beberapa video. Ketika Bung Karno atau Soekarno itu berpidato, semuanya diam, nggak akan ada yang berbicara. Tetapi di sela-sela itu, tadi Mas Panji juga sudah menyinggung, ada orang-orang yang pingin, kok dengarnya Pak Karno terus, Soekarno terus yang berbicara. Kita pingin dengar dari Bu Fatma. Bu Fatma ini bisa apa ya, gitu kan. Nah, ternyata kembali lagi kekuatan agama ketika dibangun di Bengkulu itu kemudian hadir. Bu Fatma dengan sangat cerdas tampil. Iya, saya berani tampil karena memang beliau adalah seorang yang memang powerful, berani untuk tampil. Diminta untuk tampil, beliau kemudian tampil. Yang dibacakan sebenarnya bukan hanya, tapi dalam tanda petik, hanya Al-Fatihah. Tetapi Al-Fatihah itu kan kalau kita baca isinya, saya itu kadang-kadang merinding kalau baca Al-Fatihah. Karena itu sebenarnya satu surat, tetapi isinya kan luar biasa. Benar-benar ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, gitu kan. Banyak permohonan-permohonan yang dari Al-Fatihah itu bisa kita ambil. Dan dengan cerdasnya, Ibu Fatma itu kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Kalau biasanya umat itu kemudian mendengarkan orasi Soekarno, sekarang mendengarkan suara seorang qori, Ibu Fatmawati yang mendendangkan surat Al-Fatihah. Semua terdiam, saya merinding membaca itu
membaca biografinya, bagaimana semua terdiam. Tetapi begitu selesai Al-Fatihah ini dibacakan, orang kemudian berdecak kagum. Wah, luar biasa apa yang sudah disampaikan, yang sudah dibacakan oleh Ibu Fatmawati. Kalau beliau tidak dididik di dalam keluarga yang spiritnya Islam, ketika diminta untuk tampil segera, pasti akan berpikir, saya akan ngomong apa ya, saya berbicara apa ya, padahal ini masa banyak sekali, yang namanya mengendalikan masa yang sangat banyak sekali, itu yang bisa Soekarno, tapi sekarang saya yang harus hadir, saya harus naik. Nah, ketika naik, beliau membaca surat Al-Fatihah. Dengan membaca surat Al-Fatihah, semua terdiam, semua membisu. Ini kan sesuatu yang tentunya luar biasa, yang barangkali tidak pernah kita temukan di dalam catatan-catatan sejarah yang seperti ini. Kalau kita tidak membaca secara detail sebenarnya esensinya seperti apa yang dilakukan oleh Fatmawati di dalam periode-periode itu. Nah, saya melihat juga ada sisi lain, spirit lain, yaitu ketika menghadapi sebenarnya antara 43 sampai 60-an, itu kan periode-periode sulit. Pertama tadi saya sampaikan pendudukan Jepang, kemudian revolusi. Kita lihat, selama ini di dalam sejarah kalau kita mendengar tentang revolusi, bayangannya itu kan perebutan kekuasaan, peperangan gitu kan. Kemudian sesuatu yang sifatnya heroik. Tetapi sekali lagi Bu Fatmawati tidak menghadapi itu dengan heroisme, tetapi dengan kekaleman seorang keluarga Muslim. Bagaimana? Kalau ada cobaan seperti ini, kita kan selalu diajarkan kalau ada cobaan, kalau ada ujian, pasti akan ada sesuatu yang nanti akan kita dapatkan. Kita tidak main seperti orang menabung, kalau kita nabung nanti kita dapat bunga, bukan seperti itu. Tapi kalau kita kemudian pasrah dengan semuanya, ikhlas dengan semuanya, keberuntungan itu kan nanti akan mengikuti. Nah, ini yang kemudian ditunjukkan oleh Ibu Fatmawati. Ketika misalnya baru revolusi itu ada di Jogja, satu keluarga ada di Jogja semua. Pak Karno pergi kemana-mana, Bu Fatmawati kadang mendampingi kalau posisinya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Jawa Barat. Tapi itu kan dengan kondisi yang memang agak seram karena kondisinya memang kondisi revolusi. Ketika kemudian Belanda mengendus ini, wah ini keluarga Soekarno ini ada di dekat Kali Code ini. Tapi saya sampai sekarang belum menemukan posisi rumah itu ada di mana, tetapi ada teman-teman yang mengatakan itu di sekitar Pakualaman, di sekitar Sidian dan sebagainya, ataukah di sekitar Code ini. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ketika beliau di Jogja banyak hal yang kemudian diajarkan. Apa? Ayo toh kita ini menghadapi revolusi bersama. Ibu-ibu juga harus bergerak bersama. Bapak-bapak mungkin sedang di jalan, sedang memperjuangkan kemerdekaan kita kembali. Tapi kita mau seperti apa? Keluarga kita mungkin miskin, keluarga kita mungkin tidak bisa makan, anak-anak kita ingin makan sesuatu tidak bisa gitu kan. Tapi kemudian dengan keikhlasan itu semuanya kemudian akan datang. Ada satu cerita yang sangat sederhana, tetapi itu juga menjadi satu hal yang penting untuk kita catat. Ketika keikhlasan itu kemudian berbuah manis. Waktu itu listrik dimatikan oleh pemerintah Belanda, ya. Listrik dimatikan, tidak punya akses ke tetangga, tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa makan enak. Tetapi anak-anaknya minta ayam gitu kan. Meminta ayam, kok tiba-tiba plududuk gitu. Ada ayam datang. Ketika keikhlasan itu kemudian sudah hadir. Nah, ternyata spirit yang kedua atau yang ketiga yang kemudian kita dapatkan, keikhlasan itu akan
selalu diiringi dengan hikmah-hikmah yang lain, kemudahan-kemudahan yang lain. Memang di dalam periode revolusi agak panjang juga Ibu Fatmawati berada di sini, dan tadi Mas Panji menceritakan bagaimana Bu Fatmawati kemudian bergabung dengan ibu-ibu pengajian ya Mas. Nah itu malah saya belum mendapatkan informasi banyak. Nanti kalau ini bisa digali kita bisa mendapatkan sisi-sisi yang lebih hidup dari sekedar bagaimana sebenarnya Fatmawati itu tinggal di Jogja dan mendampingi Soekarno. Selama ini kan narasi yang terbangun beliau ada di Jogja mendampingi suaminya sebagai presiden gitu kan, menjadi ibu negara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana spiritnya, bagaimana beliau kemudian memberikan kekuatan imannya, memberikan kekuatan batinnya, auranya untuk masyarakat sekitar. Itu yang menjadi satu hal yang sangat penting di dalam sebuah periode revolusi. Beberapa hal yang kemudian disampaikan Bu Fatmawati sendiri, bagaimana caranya untuk menenteramkan ibu-ibu, bagaimana caranya untuk bersentuhan dengan organisasi perempuan. Ini menjadi sesuatu hal yang kemudian juga menjadi sangat penting. Ibu Fatmawati ini punya kedekatan emosional yang sangat dekat dengan tokoh-tokoh perempuan. Nanti teman-teman bisa membaca di dalam buku-buku sejarah tentang tokoh-tokoh perempuan di Yogyakarta. Kedekatannya dengan Ibu Fatmawati itu dekat sekali. Kalau kita melihat foto-foto juga bagaimana Bu Fatmawati itu, saya melihat bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya itu benar-benar tulus, benar-benar menyentuh gitu kan, berhubungan secara menyentuh dengan organisasi-organisasi perempuan. Padahal karena saya juga membaca dan sedikit menulis buku tentang sejarah organisasi perempuan, periode ini itu di dalam sejarah organisasi perempuan sebenarnya periode yang sangat sulit. Karena apa? Karena di dalam periode ini saya mengistilahkannya sebagai periode kontestasi. Itu kan bermacam-macam ideologi masuk. Ada ideologi sosialis, gitu kan? Ada ideologi yang benar-benar kapitalis gitu. Ada yang ideologi macam-macam yang kemudian masuk di dalam periode itu. Tetapi Bu Fatmawati dengan kekalemannya, tetapi dengan keberaniannya, bisa masuk ke semuanya. Beliau diterima di Kowani, beliau diterima di Perwari, beliau diterima di dalam semua organisasi-organisasi yang tumbuh di dalam periode ini. Dan ini tampaknya menjadi kekuatan yang sangat penting, yang spirit yang kemudian perlu kita bangun adalah hikmah yang perlu kita bangun adalah bagaimana berkehidupan sosial itu sesuatu yang sangat penting. Gitu kan? Buat apa kita menjadi istri seorang presiden? Buat apa kita menjadi seorang misalnya akademisi karena selama ini belajar di perguruan tinggi? Buat apa semuanya kalau kita tidak punya kehidupan sosial? Nah ini tampaknya yang dipahami betul oleh Ibu Fatmawati, bahwa kehidupan sosial itu menjadi sesuatu kekuatan yang sangat penting. Ini dirasakan sekali ketika detik-detik misalnya kita semua tahu Bung Karno ingin menikah lagi untuk yang keempat kali. Kedekatan ini menjadi kekuatan. Dengan Ibu Hatta beliau dekat, dengan teman-teman Perwari beliau dekat, dengan teman-teman Kowani beliau dekat. Sehingga ketika ada permasalahan, ini kan permasalahan internal, permasalahan keluarga gitu ya, ketika suami kita meminta untuk menikah kembali, tetapi ini juga masalah bangsa. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan ibu negara, gitu kan? Apa yang harus diputuskan? Nah, itu kan sesuatu yang sangat krusial, yang sangat gawat kalau Ibu Fatmawati tidak punya hubungan sosial yang baik.
Tetapi karena punya hubungan sosial yang sangat baik dengan Kowani, dengan Perwari, dengan beberapa organisasi Islam, perempuan Islam, spirit untuk membangun, Bu Fatma jangan mau, Bu Fatma tetap ibu harus tampil sebagai ibu negara. Itu apa namanya, dikunci dari semua sisi. Kalau saya membaca membaca arsip itu saya kadang-kadang tertawa sendiri. Bagaimana organisasi perempuan itu kemudian yang tadi saya bilang banyak sekali ideologi itu berkumpul untuk memberikan spirit ke Bu Fatmawati. Itu kan subhanallah bahwa ketika kita dihadapkan dengan masalah besar, lingkungan kita, masyarakat sosial di lingkungan kita itu langsung spiritnya itu datang sendiri, tidak pernah kita minta karena kita pernah menabur gitu kan, intinya seperti itu. Nah, di dalam di arsip nasional sana saya temukan hampir semua keputusan organisasi perempuan yang saya baca tahun segitu ya, 50-an itu, 57-an itu. Itu semuanya bercerita bahwa pokoknya cara nguncinya ibu negara itu tidak boleh dua. Ibu negara itu hanya boleh satu. Itu kan cara untuk sebenarnya mengunci supaya tidak menikah dengan Bu Hartini. Kemudian juga berusaha untuk ketika mau tindak haji, Soekarno kan juga tindak haji. Siapa yang harus mendampingi? Itu diatur semua di dalam arsip-arsip itu. Pokoknya harus didampingi oleh ibu negara. Siapa ibu negara? Ya pokoknya Fatmawati, bukan yang lain. Kita nggak mau yang lain. Itu kan artinya bagaimana soliditas yang kemudian terbangun ini menjadi kekuatan untuk Ibu Fatmawati menghadapi masa-masa sulit. Dan sepertinya Bu Fatmawati itu spirit yang lainnya. Saya melihat Bu Fatmawati walaupun tampil di mana-mana, kehidupan sosialnya baik, tetapi sepertinya tidak mudah untuk menjual omongan. Saya lihat sangat irit dengan pembicaraan, sehingga masalah-masalah yang sangat-sangat berat itu kadang-kadang tidak terbaca dengan baik dari ucapannya Bu Fatmawati, karena sepertinya beliau di dalam prinsip Islam kan juga begitu. Kalau ada masalah dengan suami kita atau kalau ada masalah dengan istri kita, ya selesaikan di dalam kamar gitu kan. Selesaikan di rumah. Kalau sudah keluar itu sudah arena publik, jangan sampai orang lain tahu. Nah, tampaknya hal-hal seperti ini yang kemudian spirit seperti ini juga yang dibawa oleh Ibu Fatmawati di dalam kehidupan berumah tangganya, sehingga ketika menghadapi masa-masa sulit pun anak-anak beliau juga nggak tahu. Anak-anak beliau sampai di dalam sebuah tulisan itu ada kenangan untuk ayah dan ibuku, itu kan ada, tahu putra putri beliau menulis tentang itu sampai bingung, kok kami ini dijauhi oleh teman-teman kami tiba-tiba dianggap sebagai orang yang seperti ini, dicap yang seperti ini. Itu kan artinya beliau sekeluarga mampu untuk menyembunyikan sebenarnya permasalahan-permasalahan besar yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti mempunyai permasalahannya sendiri, besar kecilnya itu kemampuan untuk menghandlenya ini tergantung kepada kita sendiri. Tetapi dari Ibu Fatmawati kita belajar banyak bagaimana spirit keislaman itu, kekuatan iman itu ternyata akan menyelamatkan kita di dalam proses-proses perjalanan kita yang sangat sulit. Kita tidak tahu masalah yang akan kita hadapi besok seperti apa. Itu kalau kita belajar sejarah, kita kembali lagi ke pertama tadi, kita belajar sejarah itu tidak hanya membaca apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga kita membaca apa yang terjadi di masa lalu, kemudian apa yang bisa kita gunakan, hikmah apa yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita di masa sekarang, dan bagaimana kemudian kita menggunakan ini untuk masa
depan. Itu spirit-spirit penting yang tentu saja diajarkan dari Ibu Fatmawati, yang ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita ajarkan, untuk kita terapkan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kehidupan di sekitar kita. Masih ada waktu atau sudah cukup? Oh, yeah. Nah, ini juga kalau tadi kita bicara tentang revolusi. Nah, bagaimana kalau kemudian 50-an? Bagaimana kalau sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan menghadapi kondisi ketika detik-detik proklamasi, gitu kan? Itu kan sesuatu yang sangat penting juga. Kekuatan iman kita akan dicoba juga. Kita akan seperti apa? Karena memang kondisinya kan waktu itu puasa, gitu kan? Harinya hari Jumat. Kita harus mempersiapkan ini. Bagaimana saya membaca betul bagaimana sebenarnya kehidupan keagamaan sehari-hari itu dibangun di dalam keluarga, terutama menghadapi kondisi-kondisi tahun 45, detik-detik menghadapi proklamasi. Kalau ketika revolusi, mungkin Pak Karno atau Soekarno banyak meninggalkan Bu Fatma. Artinya tidak ada komunikasi yang intensif, tidak ada komunikasi yang kemudian bisa terbaca dari beberapa sumber yang saya temukan. Tetapi kalau di dalam periode-periode menjelang kemerdekaan, ini terasa sekali bagaimana keluarga ini menghadapi puasa, bagaimana keluarga ini membangun keharmonisan keluarga. Itu tampak sekali di dalam periode detik-detik proklamasi. Ada beberapa gambar sebenarnya yang bisa kita lihat di sana, tapi karena kita tidak pakai layar, jadi kita tidak bisa menunjukkan foto-fotonya. Tetapi banyak sekali saya melihat sebenarnya kalau kita melihat Soekarno sebagai orang orator besar, negarawan gitu kan, kemudian Fatmawati adalah orang yang seperti saya tunjukkan. Kita kemudian penasaran kehidupan di dalam rumahnya itu seperti apa ya? Nek ngomong anak itu kayak apa gitu kan? Nek ngomong anak kayak apa? Kalau memperlakukan pembantu seperti apa? Kalau memperlakukan ayah ibu itu seperti apa? Nah itu kan kehidupan personal, kehidupan domestik yang selama ini juga tidak pernah terbaca di dalam narasi-narasi sejarah. Tetapi dari foto-foto, dari arsip-arsip saya menemukan, saya membaca foto itu saya lihat, wah keluarga ini ayem juga ya gitu kan. Kita kan tidak pernah membayangkan keayeman keluarga ini gitu. Anaknya kecil-kecil di taman, ini bapaknya, kemudian ibunya, kemudian ini. Kemudian ketika menjamu teman-temannya seperti apa. Kemudian ketika menghadapi tamu seperti apa. Kemudian ketika dia harus keluar rumah, tampil sebagai ibu seperti apa. Tadi saya cerita sama Mas Panji waktu menunjukkan foto pembangunan gedung ini. Bu Fatma itu kan selalu pakai kerudung, tapi kerudung zaman dulu kan belum kerudung yang seperti ini. Karena di sekolah Islam pun, saya dulu SD di TK Aba itu juga ternyata kalau saya ketemu fotonya itu kan juga masih segini teman, masih segini, masih pakai poni, rambut segini gitu kan. Saya di SD Islam juga roknya masih segini. Nah baru ketika di madrasah itu kan baru kemudian baru berpakaian yang tertutup. Nah artinya waktu itu kan juga tampilan-tampilan yang menunjukkan ini loh aku perempuan muslim itu kan belum terbaca dengan jelas. Tetapi prinsip yang dibangun oleh Bu Fatma itu selalu pakai kerudung yang panjang gitu. Sehingga sangat mudah ketika mengidentifikasi. Misalnya ada foto di Google, misalnya kita googling ada foto di Google, ketemu ada seorang ibu yang fotonya panjang, kerudung panjang. Itu pasti Bu Fatmawati. Karena apa? Karena nama kerudungnya pun kemudian menjadi trendsetter, namanya kerudung Fatmawati. Jadi sekarang ada mode apa, ada
mode apa? Nah, kalau dalam periode itu kerudungnya kerudung Fatmawati. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah Bu Fatmawati sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu mengetahui betul kapan dia harus bersikap, kapan harus memberi teladan, kapan harus menunjukkan sesuatu baik di area publik maupun di area keluarga di dalam lingkup rumah tangganya atau di area domestik. Walaupun beliau berada di area domestik, beliau tentunya memberikan spirit-spirit tadi yang tidak pernah terbaca sama sekali di dalam narasi-narasi sejarah. Karena narasi sejarah, kalau teman-teman tahu, narasi sejarah itu, nah ini saya menyebar virus. Narasi sejarah itu kan tergantung kepada siapa yang menulis, kepada sumber yang diberikan, gitu kan, kepada sumber bercerita tentang apa. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki sejarah bangsa kita, sejarah diri kita, sejarah organisasi kita, sejarah masjid kita, ya kita bisa memulai dari diri sendiri. Ini hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari belajar tentang Fatmawati. Mungkin garis besarnya itu Mas Panji, monggo kalau mau disambung Mas Panji, atau mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi cerita juga terkait dengan Ibu Fatmawati. Akhir kata, banyak sekali hikmah-hikmah, spirit-spirit yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Walaupun beliau sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, berapa puluh tahun ya, 8 berapa ya meninggal itu, atau 9 berapa. Tetapi sampai sekarang spirit itu masih tetap bisa kita terapkan di dalam kehidupan sekarang maupun di dalam kehidupan kita, di dalam membangun keluarga, di dalam membangun keimanan, keislaman kita semuanya. Karena yang namanya iman, Islam itu kan harus dicas terus ya. Kalau tidak dicas itu kan seperti mobil lama-lama mogok, apalagi kalau di sini trafficking jalannya ramai sekali, itu kita akan mogok. Jadi keimanan dan keislaman itu memang harus kita asah terus, kita latih terus, dan kita bisa memulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Atas sedikitnya ilmu yang saya pahami tentang Fatmawati saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf, pertanyaan yang sangat sulit. Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat sulit. Memang kalau kita belajar sejarah atau membuka foto-foto, foto-foto tahun 30-an, tahun 40-an, tahun 50-an, memang belum banyak ibu-ibu, terutama perempuan, itu yang memakai kerudung panjang. Tetapi yang saya lihat, yang memakai kerudung panjang itu biasanya kalau sudah menikah. Biasanya sudah menikah itu kemudian pakai kerudung panjang, tapi itu belum banyak. Hanya beberapa tempat seperti di Padang Panjang, kemudian di Bengkulu, di Jogja itu ada beberapa yang memang saya temukan foto-fotonya pakai kerudung panjang. Tetapi memang secara umum, walaupun Mas kalau kita berbicara tentang organisasi perempuan, nah ini belok sedikit nggak apa-apa ya, supaya tahu latar belakangnya. Kalau kita berbicara organisasi perempuan pada tahun 30-an, 20 terutama, 20-30 itu masa keemasannya Mas. Masa keemasan organisasi perempuan. Karena apa? Organisasi perempuan itu banyak sekali. Dan mereka berani mengekspresikan dirinya itu di dalam surat kabar. Jadi organisasi perempuan biasanya punya surat kabar. Misalnya ada Kongres Perempuan Indonesia, kemudian punya majalah Istri. Suara Aisyah punya Aisyah, kemudian punya Suara Aisyah. Kemudian jadi seperti itu polanya. Keutamaan Istri punya keutamaan Istri. Organisasi Asrok di Padang Panjang punya Asrok gitu. Jadi
Saya itu mencatat, menjumlah beberapa surat kabar yang dimiliki oleh perempuan dan diterbitkan oleh perempuan itu ada sekitar 30 surat kabar, Mas. Tetapi tahun 40-an tuh blek, 50-an itu blek, hanya beberapa yang kemudian kita temukan, mungkin nggak sampai 10. Artinya apa penurunannya kan tajam sekali. Nah, dari jumlah yang sangat banyak ini yang saya temukan biasanya yang memakai kerudung itu biasanya saya temukan di Suara Aisyah itu biasanya juga pakai kerudung yang sama, panjang. Kemudian di keutamaan istri itu kalau ada yang memang Islam atau benar-benar waktu itu memang Aisyah sudah duluan daripada organisasi yang lain. Itu ada beberapa yang dari organisasi Aisyah sudah berkerudung. Tapi kerudungnya sepertinya kerudung yang simbolik, bukan kerudung yang kemudian syar'i gitu kan. Kerudung yang simbolik, jadi hanya tahu kerudung yang panjang segi 4 itu kemudian hanya diselayarkan gini, jambulnya kelihatan di sini gitu kan, rambutnya kelihatan, lehernya juga kelihatan gitu kan, panjang. Nah, kami itu suka berolok-olok dengan misalnya Bu Hamamah misalnya, Bu Hamamah Suratno kan ketua Aisyah. Bu, dulu waktu kuliah atau waktu muda kerudungnya apa sudah seperti ini Bu, gitu kan. Ngolok-oloknya seperti itu plesetannya. Itu cara kami untuk menjelaskan bahwa ya itu memang produk masanya gitu. Kalau di dalam sejarah kita selalu menghargai itu sebagai produk masanya. Ya waktu itu memang itu yang dianggap sebagai kerudung. Nah, kalau kita mau menulis sejarah kerudung itu panjang lagi dinamikanya. Kemudian sekarang kita kalau menulis sejarah kerudung bisa macam-macam. Nah sekarang kerudung itu tidak sekedar menunjukkan bahwa kalau kita dengan keyakinan ya, kita menutup aurat dengan kerudung ada keyakinan. Tapi banyak mahasiswa saya itu nyon sewu kerudungan tapi nggak sholat itu ya ada ya kok ya iso iki gathuke neng ndi saya juga iki logikane di mana buat kita kan itu nggak masuk akal gitu toh. Kowe iki piye to logikane di mana ana wong azan semua sibuk sholat kok dia juga nggak sholat. Itu kalau cuma sekali dua kali mungkin baru libur. Lah kalau terus-terusan kita kan juga iki tenane nek ning omah sholat ora toh, tapi kalau keluar selalu pakai kerudung gitu. Nah, jadi itu kalau kita cerita kerudung itu nyimpang sedikit. Tetapi poinnya adalah kita menghargai itu sebagai produk masanya. Jadi seperti saya kemarin menemukan foto saya waktu TK, TK-nya adalah TK Aba. Sekarang kalau TK Aba, TK Islam itu kan pasti pakai kerudung toh. Semua rapat dari kita PAUD aja jangankan TK, PAUD aja sekarang sudah kerudungan. Bayi aja kita bawa kemana-mana kita sudah ajarkan kerudungan. Tapi kan itu proses yang panjang. Sehingga waktu itu memang hanya beberapa yang memakai kerudung. Nah saya melihat Bu Fatma itu dan dengan bangganya itu Bu Fatma memang cerita ini loh yang namanya kerudung Fatmawati gitu. Itu mungkin cara beliau untuk siar mungkin. Siar bagaimana sebenarnya supaya orang-orang perempuan aktivis yang Islam itu juga menyenangi untuk menggunakan kerudung gitu. Seperti tadi Mas Panji menyinggung seseorang aktivis di Jogja, Bu Sunaryo misalnya, Sunaryo Mangunpuspito misalnya. Beliau itu orang kalau nggak tahu ini kan orang taman siswa, foto-fotonya juga nggak pakai kerudung gitu kan. Orang nggak tahu ini keislamannya seperti apa. Mungkin orang meragukan itu. Padahal kalau saya baca ceritanya, lah ya memang kalau pagi dia itu di taman siswa karena dia butuh ijazah formal untuk mengajar di quick school guru sekolah guru kemudian nanti menjadi guru. Tetapi untuk memperkuat ajaran keagamaannya sore hari itu di dalam periode itu banyak sekali pengajian ibu-ibu, pengajian generasi muda putri yang memberikan tambahan pengajian mengaji di sore hari. Jadi mereka juga cerita, saya itu kalau sore mengaji di tempat sini, di tempat masjid ini, di tempat masjid ini dan sebagainya. Tetapi memang belum kerudungan. Saya lihat foto-fotonya sampai tahun 40-an, 50-an juga belum kerudungan. Jadi kita kan kadang-kadang membandingkan, oh
kalau belum kerudungan jangan-jangan dia nggak Islam ya? Islam, memang Islam, dan dia sore juga belajar mengaji, tetapi memang waktu itu belum secara eksplisit dipergunakan. Kalau ditanyakan apakah kemudian waktu itu memang ada larangan gitu atau mungkin ada cemoohan. Kalau cemoohan malah sepertinya tidak ada. Cemoohan itu justru pada aspek ideologi. Jadi waktu misalnya Soekarno kemudian mau poligami. Itu cemoohannya justru ketika organisasi Islam, beberapa organisasi Islam itu mengatakan ya nggak apa-apa karena di dalam Islam boleh. Nah itu cemoohannya sebenarnya lebih pada ideologi, pada keyakinan mereka bahwa membolehkan. Karena antara ini negara kita ini mau dibangun dengan sistem monogami, artinya hanya satu suami satu istri, atau dengan sistem poligami. Nah itu kan keputusannya hanya di situ. Tetapi kalau menyangkut aspek penampilan, nah ini juga pelajaran berharga. Kita ini kan sebenarnya sekarang suka melihat seseorang itu kan dari covernya ya. Ih iki desa iki gitu kan. Ih iki anu iki gitu kan dari penampilan. Padahal penampilan itu selalu menipu gitu kan. Kalau kita membaca isi, penampilan itu pasti menipu. Nah, saya melihat di dalam periode itu toleransi dengan penampilan itu malah sebenarnya kuat, tidak ada cemoohan di dalam penampilan, tidak terhadap penampilan, tidak ada cemoohan terhadap hal-hal yang lain. Tetapi lebih pada bagaimana ketika memutuskan sesuatu, apa yang kamu putuskan, itu biasanya yang muncul di dalam perdebatan-perdebatan itu. Kemudian kalau ditanyakan terkait dengan para feminis, kalau para feminis ketika itu sebenarnya perdebatannya justru ketika ada beberapa kongres internasional. Kan sejak tahun 1925 itu kan sebenarnya sudah ada undangan-undangan untuk menghadiri kongres internasional perempuan, kongres internasional perempuan. Ketika kemudian ada kongres perempuan pertama 1928, itu kan beberapa orang seperti Nyi Hajar Dewantara, Sunaryo Mangunkuspita dan beberapa yang merancang kongres itu mendapatkan undangan untuk hadir di India. Tetapi kemudian ini siapa ya yang akan dikirim? Kita mampu nggak ya akan dikirim? Itu tahun 28 loh Mas Ian. Itu orang kemudian kita belum berani karena kita belum kuat. Nah kemudian ada kongres. Kongres itu ada di Jogja, tapi yang datang itu ada Datuk Tumenggung dari Sumatera, dari mana-mana datang. Padahal kalau kita ada pengajian, ada ngaji kebangsaan, blast WA langsung datang semua. Waktu itu kan belum ada kontak elektronik, tapi ya datang semua gitu kan, banyak organisasi ratusan di Jogja yang datang. Nah setelah itu baru kemudian ada pertemuan-pertemuan kongres-kongres besar di internasional yang kemudian ini membuat perpecahan-perpecahan. Misalnya ada undangan ke Eropa tetapi ke garisnya dalam tanda petik itu dilihat sebagai garis kiri gitu. Nah, ini menimbulkan perdebatan. Kita perlu datang nggak ya kalau ada organisasi ini ngundang? Oh lah kok itu yang yang organisasi kiri kok malah dia datang ke sana, oh kok kita nggak datang. Nah ada keputusan-keputusan itu yang kemudian membuat semuanya kemudian terbagi-bagi, yang kemudian ini memperuncing dan semakin runcing di dalam periode 60-an, 65 dan seterusnya. Seperti itu Mas. Oke, matur nuwun. Waktu saya kembalikan Mas Panji. Oke, sambil menunggu saya tambahkan yang Bu Sunaryo, itu Bu Sunaryo itu juga luar biasa, orang perempuan yang luar biasa juga, dan alhamdulillah kalau ternyata juga Pak Sunaryo Mangunkuspita salah seorang di sini juga penggagas di sini. Nah, Bu Sunaryo ini kan memang seorang ibu yang luar biasa. Beliau menjadi ketua Kongres Perempuan itu beberapa kali, termasuk menjadi ketua Kongres Perempuan keempat di Semarang. Kenapa di Semarang? Jadi ini uniknya kalau Kongres Perempuan atau ketua organisasi itu selalu berpindah-pindah tergantung pada ketuanya ada di mana. Jadi ketika di Jogja ya Kongres Perempuan pertama di sini. Kemudian ketika
Bu Sunaryo pindah ke Jakarta, beliau kan di Jong Islaminten Bon ya, itu beliau di Jakarta. Ketika pindah ke Semarang, kemudian organisasi ini pusatnya ada di Semarang. Jadi seperti itu. Dan kehebatannya adalah beliau bisa memperjuangkan menjadi salah seorang, dulu kan perempuan tuh nggak punya hak suara, Mas. Tidak punya hak untuk dipilih dan memilih. Jadi itu juga perjalanan panjang. Kita bisa sekarang kalau pemilu bisa dipilih, bisa memilih, itu perjalanan panjang. Itu juga salah satu perjuangan Bu Sunaryo Mangunkusumo. Beliau salah seorang dari 4 perempuan yang dipilih untuk duduk di parlemen dan kemudian memperjuangkan hak perempuan untuk memilih. Nah, itu jadi itu perjalanan yang sangat panjang juga dari Bu Sunaryo. Jadi alhamdulillah kalau Pak Sunaryo juga aktif di Suhada ini. Makaten. Ya, monggo. Ya, terima kasih yang bertanya. Ada namanya? Ika, oke, nggih. Pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali Mbak Ika. Jadi memang kalau kita belajar sejarah, esensinya adalah kita belajar masa lalu untuk masa kini dan kemudian masa depan. Banyak sekali kalau kita merefleksi, kita belum menghadapi masa depan, baru menghadapi masa kini saja sebenarnya banyak sekali masalah-masalah di lingkungan kita yang selalu meminggirkan perempuan. Kan banyak sekali hal-hal yang mulai yang sederhana sampai permasalahan yang kemudian dilihat publik, yang muncul di dalam pemberitaan, di sosial media gitu kan. Padahal sebenarnya di luar yang besar-besar, yang masalah yang kecil-kecil itu sebenarnya masih PR yang panjang untuk perempuan. Saya tadi cerita sedikit bagaimana untuk menjadi dipilih dan memilih aja perjalanannya panjang. Ya, perjalanannya panjang sekali untuk bisa kita memilih dan punya hak dipilih. Apalagi kita melihat beberapa hal yang memang sangat dominasi itu kan menjadi sangat kuat. Ini kan semuanya terbangun karena cara pandang kita melihat sesuatu itu berdasarkan relasi. Artinya kita relasi, ini loh relasinya antara laki-laki dan perempuan. Ini loh relasi atau hubungan timbal balik ya antara laki-laki dan perempuan atau antara atas dan bawah gitu. Mungkin kita menganggap bahwa laki-laki itu lebih daripada perempuan gitu. Sehingga relasinya kemudian menjadi atas bawah. Nah, hal-hal relasional ini yang kemudian memang harus kita sadari bersama dalam beberapa hal yang memang sangat prinsip. Misalnya di dalam sholat itu juga kan ada perdebatan. Di dalam sholat siapa yang menjadi imam? Di dalam keluarga siapa yang menjadi imam? Itu kan ada hal-hal yang sangat prinsip. Tetapi di luar hal-hal yang sangat prinsip, Islam itu mengajarkan untuk menghargai perempuan gitu kan. Jadi kita sebagai perempuan juga harus belajar bagaimana sebenarnya dulu istri-istri Nabi, kemudian ulama-ulama besar itu mengajarkan bagaimana etika membangun keluarga di dalam keseharian kita. Sehingga kita bisa membangun kesetaraan itu sesuatu yang indah gitu. Bukan kesetaraan yang kemudian satu pihak lebih menguasai yang lain gitu. Tetapi kesetaraan yang memandang bahwa ini loh porsi kita itu untuk saling menghargai. Kita menghargai suami, suami juga harus menghargai kita. Karena apa? Karena suami laki-laki tanpa perempuan, yakinlah nggak ada apa-apanya juga gitu kan. Jadi sama halnya perempuan nggak ada laki-laki, iya sama juga gitu kan. Jadi kita saling menghargai sehingga aspek-aspek apa yang diajarkan, kalau dalam konteks hari ini apa yang diajarkan oleh Ibu Fatmawati, ini menjadi ilmu yang sangat berharga bagaimana beliau bisa menempatkan Soekarno pada tempatnya. Menempatkan marwah keluarga pada tempatnya. Menempatkan diri Fatmawati sendiri dan keluarganya itu pada tempatnya. Sehingga marwah-marwah ini yang perlu
dibangun. Nah, ini kita kembali ke diri kita sendiri. Yang bisa memperbaiki bangsa ini itu bukan pemimpin-pemimpin yang ada di Jakarta sana yang bisa memperbaiki apa yang ada di masa kini dan masa depan. Ya kita sendiri, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan kita sendiri. Bagaimana menjaga marwah kita sebagai perempuan, melindungi diri kita sebagai perempuan. Maka saya selalu bilang yang namanya menjadi perempuan itu sesuatu yang nikmatnya luar biasa yang harus disyukuri. Yang mungkin kita melihat wah enak ya jadi laki-laki itu gini. Tetapi ketika saya belajar lebih jauh, ternyata laki-laki juga sama. Berat ya jadi laki-laki. Laki-laki itu berat sekali ya, enak ya jadi perempuan. Nah, kalau kita melihat sesuatu dari berat, ringan, dan sebagainya tidak akan selesai-selesai. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga marwah kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih.